Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 5 ruangan di sekolah menengah kejuruan di Pekalongan ludes dilalap api. Alami sesak pasien obesitas 300 kg dievakuasi. Seorang ayah di Pemalang tega menghamili anak kandungnya yang masih di bawah umur. Kita awali informasi pertama, jalan yang licin dampak dari proyek normalisasi Sungai Wulan memakan korban. Warga Desa Bakung, Demak meninggal karena terpleset di jalan yang penuh lumpur proyek. Seorang pemotor meninggal dunia di Jalan Demak, Jepara. Warga Desa Bakung, Kecamatan Mijen ini meninggal karena jatuh terpleset di jalan penuh lumpur proyek. Saat pria 55 tahun ini terjatuh, ada truk yang melintas dan menabrak korban. Tergelincir tanah yang ada di bahu jalan, kemudian jatuh ke kanan dan terserempet oleh ban belakang sebelah kiri dari KBM tangki tersebut. Untuk kondisi korban, Pak? Untuk kondisi korban pada saat terjadinya kecelakaan, alhamdulillah sempat masih ada hanya luka-luka, kemudian sempat kita bawa ke rumah sakit, namun pada saat perawatan di rumah sakit akhirnya meninggal dunia. Licinnya jalan nasional karena aktivitas pembangunan proyek normalisasi Sungai Wulan. Truk pengangkut tanah yang mondar-mandir itu tak sengaja menumpahkan muatannya ke jalan. Hingga saat hujan turun, jalan jadi licin karena tanah menjadi lumpur. Pengendara motor hingga mobil jadi kesulitan saat melintas. Mengatasi persoalan ini, Forkom Pimcam Mijen dan pihak pelaksana proyek sepakat untuk menghentikan aktivitas bongkar muat truk dan membersihkan tanah yang tercecer di jalan nasional setiap 1 hari dalam seminggu. Kita sepakat untuk melakukan pembersihan jalan bermimijen dengan alat berat. Selanjutnya kita juga komunikasi dengan damkar untuk mendatangkan alat semprot. Kita semprot semua itu supaya sisa-sisa tanah itu bisa minggir. Terus selanjutnya juga kita melakukan pengikisan tanah bahu atau pinggir jalan agar lebih rendah supaya jalan utama itu tidak tergenang air. Itu 3 upaya yang kita lakukan. Terus yang terakhir kita juga melakukan upaya kesepakatan dengan PT-PT terkait untuk 1 hari kita stop operasi dulu untuk fokus pembersihan dan kita lakukan evaluasi karena terkait dampak yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Proyek strategis nasional normalisasi Sungai Wulan untuk mengatasi masalah banjir di Demak dan Jepara. Sayangnya, pihak pelaksana proyek diduga tidak mematuhi standar operasional, keselamatan dan kesehatan kerja. Karena banyaknya tanah muatan yang tercecer di Jalan Nasional Demak Jepara dan tidak dibersihkan. Ali Mustagfirin melaporkan dari Demak. Kebakaran melanda sebuah sekolah menengah kejuruan di Pekalongan Rabu sore. Akibat kebakaran, 5 ruangan ludes dilalap si jago merah. Lima ruangan di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 2 Kota Pemalang Rabu sore terbakar. Material kayu yang banyak di dalam ruangan langsung membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Bagian yang terbakar adalah ruang pertemuan, ruang bimbingan konseling, ruang guru, ruang teori, dan gudang. Belum diketahui asal api, namun diduga api berawal dari ruang pertemuan, lalu merembet dan membakar ruangan lainnya. Meski sempat berusaha dipadamkan, namun api tak terkendali dan membesar. Dan sejumlah dokumen berhasil diselamatkan. Di ruang pertemuan di sebelah pojok itu terjadi kebakaran, ada api. Terus kami mencoba untuk tindak lanjuti dengan menggunakan apar.
ternyata sudah membesar, sehingga kami langsung menindaklanjuti dengan mengeluarkan barang-barang yang penting kayak gitu. Terus setelah itu kami juga secara bersamaan menghubungi dari damkar, karena dengan menggunakan apar kita sudah nggak bisa. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dan water cannon dari Brimob diterjunkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pemalang. Informasi berikutnya, informasi selanjutnya, hujan lebat menyebabkan pasar malam di Grobogan tergenang. Pengelola pasar malam memutuskan pindah tempat lantaran tak ada pengunjung. Pasar malam di lapangan Desa Kronggen, Kecamatan Brati, Grobogan terendam banjir dalam 3 hari terakhir. Ketinggian banjir sekitar 50 cm membuat pengunjung enggan untuk masuk lokasi pasar malam. Hal ini membuat pengelola merugi dan memutuskan untuk memindahkan pasar malam ke Kecamatan Toroh. Bagi para pasar malam ya menunggu itu sampai kan dari nanti bongkar terpindah. Ya situasinya kayak gitu. Kalau rencananya sampai kapan ini, Pak? Rencananya ya sampai minggu ini, malam minggu. Tapi ini harus dibongkar lebih awal. Ya mau gimana lagi? Sebagai pengelola lapangan, Kepala Desa Kronggen tak bisa berbuat banyak. Ia mengakui jika lapangan ini kerap banjir saat hujan tiba karena berada di dataran rendah. Kalau ada hujan deras, ini pasti banjir. Dan banjir ini sudah hujan 3 hari yang lalu. Jadi hujan 2 malam ya kayak gini nih. Jadi ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi karena kondisi lapangan di Desa ini datarannya rendah. Jadi selalu ya terkena genangan akibat hujan yang deras. Termasuk tadi malam hujannya deras sekali. Jadi ini tidak bisa kita atasi. Pembongkaran pasar malam dilakukan secepatnya agar hari Minggu sudah bisa beroperasi di wilayah Toroh. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Seorang pasien obesitas hampir 300 kg dievakuasi dari kediamannya di Sragen. Proses evakuasi dari rumah ke mobil ambulans memakan waktu hingga setengah jam. Dibantu petugas 119 PSC dan Damkar Sragen, Isnani dipapah ke mobil ambulans. Warga kampung Mageru Sragen ini dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami sesak napas. Secara perlahan, petugas dan warga membantu perempuan 39 tahun ini. Setiap 2 atau 3 langkah, Isnani harus berhenti dan duduk sebelum kembali berjalan. Karena nampak terengah-engah, ia pun diberi bantuan tabung oksigen. Obesitas yang ia alami menjadi kendala. Makan waktu setengah jam untuk Isnani bisa berjalan masuk ke ambulans. Bahwasannya ada orang yang mengalami keluhan sakit dengan obesitas yang diperkirakan untuk berat badannya itu hampir 300 kg. Untuk kendalanya adalah di rumahnya sendiri juga akses jalannya juga sempit. Kita harus memerlukan proses evakuasi yang khusus dan pelan-pelan dan berhati-hati tentunya agar menjaga kestabilan untuk pasien sendiri. Saat ini Isnani memiliki bobot hingga nyaris 300 kg. Keluarga mengatakan sejak kecil, ukuran tubuh Isnani paling besar di antara saudara-saudaranya. Sekarang dirasakan sesak ya? Iya, sama itu membesar ya? Besar, terus keras itu. Terus saya inisiatif semalam dokter tak suruh ke sini, terus dokter bilang harus dirujuk di rumah sakit. Oh, harus dirujuk nih? Iya, udah lama. Kalau sehari-hari gimana? Aktivitasnya bagaimana? Jalan atau gimana? Ya jalan biasa. Dari kamar ke sini, ke kamar mandi ya biasa. Sejak kecil ya? Iya, sejak kecil dia gemuk. Soalnya dari semua keluarga emang gemuk. Pasien obesitas dievakuasi ke rumah sakit lantaran mengalami sesak napas. Dokter yang datang ke rumah memeriksa Isnani menyarankan untuk dirawat ke rumah sakit.
Sesampainya di RSUD Sragen, ia langsung dibawa ke instalasi gawat darurat. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.